Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, bagaimana terkait pesan monohok dari seorang Pak Jokowi yang ditanyakan oleh kita semua bagaimana sikapnya terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto yang memang dinilai sangat vokal dalam hal terutama sikap politiknya terhadap Pak Jokowi terutama di akhir masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden terbaik kita. Baik, dalam hal ini kita memang sedang menyoroti terkait kasus Hasto Kristianto yang ditetapkan oleh tersangka dalam dugaan kuas terduga korupsi dan berkaitan langsung dengan Harun Masiku. Kenapa saya kaitkan dengan Pak Jokowi? Karena memang beberapa elit PDI Perjuangan menyinggung Pak Jokowi dalam konferensi pers dari hasil penetapan tersangka Hasto. Dilansir dari Detik Jaktim, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK. Penetapan tersangka Hasto Kristianto disebut syarat muatan politis yang dikaitkan oleh PDI Perjuangan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi menyampaikan kata-kata yang di luar dugaan kita semua. Baik, ketika kita berbicara terkait KPK, tentu saja ini berbicara terkait lembaga hukum anti korupsi yang memang berjalannya secara independen. Artinya KPK ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Baik, silahkan dicatat jika penting. KPK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Artinya, baik presiden, wakil presiden, atau mantan atau presiden yang telah purna tugas tidak bisa mengintervensi KPK karena memang KPK memiliki jalan atau roadmap kinerjanya tersendiri. Contoh dari kasus ini kita jelaskan saja terlebih dahulu agar mudah dipahami. Jadi KPK ini membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penyidikan. Jika Anda mengikuti berita kami telah menyiarkan bahwa Hasto terlebih dahulu ditetapkan sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Kemudian KPK melakukan pengembangan penyidikan serta adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan terhadap keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku dan skandal suap ini. Kemudian KPK lah yang menetapkan Hasto sebagai tersangka. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan isu politis. Ini murni kinerja KPK yang memang tengah berusaha memecahkan rumitnya kasus Harun Masiku. Bukankah kita sebagai rakyat Indonesia kemarin ada yang demo bahwa meminta KPK untuk segera menangkap Harun. Dan inilah langkah awal dari KPK. Kita enjoy the moment saja. Tidak ada isu politis di sini. Seperti diketahui, PDI menanggapi penetapan tersangka Hasto bermotif politik, terutama berkaitan sikap Hasto yang kerap vokal dengan Jokowi di akhir masa jabatannya. PDI pun sempat menyinggung nama Jokowi dalam konferensi pers resmi mengenai penetapan tersangka Hasto. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi bahwa Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena sikapnya yang menentang Jokowi di akhir masa jabatannya. Jelas ini adalah sebuah statement yang bisa dibantahkan dengan mudah karena memang itu tadi kuncinya bahwa KPK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dan ini memang jauh dari kata politis. Jangan sampai kita berpikiran seperti ini. Yang mengkritik pemerintah tentu saja tidak aman dan yang tidak mengkritik atau pro terhadap pemerintah tentu saja aman. Tidak begitu konsep hukumnya. Yang jelas KPK ini kan menetapkan tersangka Hasto karena dasar-dasar bukti. Kita tahu dan kita telah beritakan konferensi pers dari KPK yang mengatakan bahwa Hasto ini rupanya berperan aktif dalam pelarian Harun Masiku kemudian memberikan suap. Bahkan uang suap tersebut sebagian besar dari Hasto dan memang Hasto ini mengatur keempat tersangka lainnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum negara. Kemudian dilanjutkan, dugaan kami pengenaan pasal ini hanyalah formalitas teknis hukum saja. Alasan sesungguhnya menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap politik partai yang menentang upaya cawe-cawe ataupun upaya merusak demokrasi, konstitusi juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power penghujung kekuasaan Presiden Joko Widodo. Roni mengaitkan penetapan Hasto sebagai tersangka ini dengan sikap PDI Perjuangan yang memecat sejumlah kader yang dianggap merusak konstitusi terutama Jokowi, Gibran, Raka Buming Raka, Bobi Nasution. Baik, kita selesaikan dulu membedah artikelnya, nanti kita komentari bersama-sama.
Bahkan sikap tegas ini penetapan tersangka baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat kader yang telah dinilai merusak demokrasi. Ketika kita berbicara demokrasi, kita berbicara suara rakyat di dalamnya. Lantas, ini seolah merosting diri sendiri. Kenapa saya katakan merosting diri sendiri? Karena memang pada hakikatnya dalam penetapan tersangka Hasto ini ada di belakangnya rekayasa suara karena memang berusaha memenangkan Harun Masiku yang secara suara yang masuk sangat tidak layak. Kemudian Hasto memandang Harun ini seorang penting sehingga dipaksakan untuk dinaikkan dan diganti. Kader yang terpilih harus mundur untuk memberikan kursi terhadap Harun. Tentu saja ini sudah, bagian dari merusak marwah demokrasi itu sendiri. Kemudian dari reaksi santai Pak Jokowi, dirinya dikaitkan dengan penetapan Hasto, Pak Jokowi menyampaikan reaksi santai saja. Dia mengatakan bahwa saya ini telah purna tugas. Dan inilah hebatnya Pak Jokowi. Di mata-mata musuh politik, Pak Jokowi dianggap memiliki power yang sangat kuat. Padahal jelas-jelas Pak Jokowi mengatakan saya sudah purna tugas atau saya sudah pensiun.